Kita percaya hari ini kita datang dengan penuh sukacita. Mari yang bersukacita lambaikan tangan. Amin. Mari kita bersyukur sebab Tuhan baik. Sepanjang minggu ini Tuhan telah memberikan kita kebaikan dan mari kita bersyukur. Kita datang dengan segala kerinduan hati kita. Kita datang dengan segala kerendahan hati kita. Kita mau bersyukur sebab Tuhan baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat segala kebaikan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami merasakan anugerah-Mu, kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami merendahkan hati kami Tuhan. Kami tidak mau datang hanya dengan rutinitas Tuhan. Tapi kami mau membawa segala kerinduan hati kami. Untuk kami memuji dan menyembah Engkau Yesus. Biar Engkau yang bertata di dalam setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami undang pribadi-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami Bapa. Ini hati kami, ini kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, syukur. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh Yesus, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari bersama-sama kita berdiri. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat Tuhan kudus-Mu
tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi kami Yesus. Penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai hanya bagi Yesus, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Segala pujian, segala syukur kami Tuhan, kami berikan bagi-Mu Yesus. Kami berikan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Inarabasyararamo yaramo, ikarabasikirararamo. Haleluya.
se manifestará. Percaya Engkau hadir di tengah kehidupan kami saat ini Tuhan. Dan kami siap memuji Engkau lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Yang percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, mari lambaikan tangan. Kita katakan kita mau bersyukur sebab Tuhan baik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur.
dalam nama Yesus. Nama yang membebaskan, nama yang memulihkan, nama yang menyembuhkan. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang setia Bapa. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kelam Tuhan, Engkau tetap menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus.
bersama-sama kita katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu Tuhan, Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisi. Kau berkata jangan takut, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani-Mu Tuhan, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan. Yang setia, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih Bapa di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti
kasih buat kesetiaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kami mau setia padamu Yesus. Kami mau setia. Kami mau memberikan hidup kami untuk Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kesetiaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau belajar Tuhan. Kami mau terus Tuhan mengiring Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau setia Tuhan. Kami mau setia sampai akhir hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau merendahkan hati kami. Untuk kami Tuhan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biar Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan semuanya datangnya dari Engkau. Kami percaya Bapa, persiapkan hati kami Tuhan. Lembutkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu Tuhan. Dan kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya lihat wajah-wajah yang berseri. Ganteng-ganteng, cantik-cantik semuanya ya. Haleluya. Jadi salah satu cara memuliakan Tuhan itu dengan wajah yang berseri. Kalau wajahnya muram, gak ada yang dimuliakan. Kalau di wajah berseri, kulihat di wajahmu apa? Kemuliaan Raja. Dimuliakanlah nama Tuhan. Amin. Oke, saya dapat tema yaitu mengenal kehendak Tuhan, saudaraku. Saya percaya di sini semua sudah kenal Tuhan. Cuman banyak orang saya katakan bisa jadi kurang mengenal kehendak Tuhan. Masih hidup dalam kedagingan sendiri, masih nggak tahu arah tujuan hidupnya, mungkin buat apa ya aku hidup? Seperti rutinitas saja. Kayak saya datang ke gereja, pulang, terus saya bekerja, selesai pulang dapat uang. Yang penting keluarga bisa makan dan lain sebagainya. Yang penting saya nggak gara-gara sama orang, yang penting saya nggak nyari nyala-nyala sama orang. Itu cukup. Nggak cukup. Tuhan mau mengajarkan demikian, bahwa Injil Markus yang akan kita baca ini akan mempresentasikan Yesus sebagai hamba yang taat kepada Bapa. Kita mau belajar ya. Mari belajar dari Kristus, saudaraku. Apa yang Tuhan kehendaki atas kita. Ya, mari siapkan hati kita. Kita mau mulai. Markus 1 ayat 9 sampai 11 mendasari pembahasan kita pada pagi hari ini. Oke. Saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, katanya, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara, luar biasa. Yang pertama, Yesus dapat perkenanan Allah. Untuk mengetahui panggilan kita, yang pertama kita harus berkenan kepada Allah. Kalau kita nggak berkenan kepada Allah, nggak akan ada yang diberitahukan. Nuh, dia berkenan kepada Allah, dia bergaul kali dengan Allah. Semua rahasia-rahasia Allah diberitahukannya kepada Nuh. Kalau kita nggak pernah dekat sama Allah, kita nggak akan diberitahukan yang namanya kehendak Allah. Kira-kira kalau kita punya anak atau kita punya teman, yang tahu rencana kita dulu siapa? Pasti anak kita. Teman kita nanti. Taunya mungkin buahnya aja. Oke? Jadi kalimat engkaulah anak yang kukasih, kepadamulah aku berkenan, itu adalah modal utama bagi Yesus Kristus untuk melakukan penginjilannya. Saudaraku, dan pasti banyak lagi. Dari perkenanan Bapa, dia menjaga agar nama Bapa terus dipermuliakan. Dia dapat integritas yang benar-benar dia tuntaskan sampai akhir, saudaraku.
Yesus nggak terganggu. Ada orang yang ngomong begini, dia udah tahu nih tujuannya dia di bumi ngapain, untuk menyelamatkan umat manusia jadi hamba. Dia jadi miskin supaya jadi kaya. Dia menderita supaya kita diselamatkan. Dia udah nggak mikir sana sini. Banyak yang mengatakan, oh kamu itu tukang kayu, kamu ini apa? Kok tiba-tiba jadi nabi kamu? Ngapain aja kamu ini? Kamu pembohong. Dia nggak ngurus. Ada halangan seperti itu, dia nggak ngurus, saudaraku. Karena dia tahu tujuan pastinya. Karena dia paham menanggapi omongan-omongan di samping-sampingnya nggak berguna, itu menghabiskan waktu yang tidak efektif untuk kerajaan Allah. Makanya ayo kita mau efektif dalam waktu kita, jangan menanggapi hal-hal yang aneh-aneh kalau kita sudah tahu tujuan kita ke depan. Oke, kita buka saudaraku. Jadi untuk apa kita dipanggil? Yesaya 43 ayat ke-7. Simple, Yesaya 43 ayat ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, kata Tuhan, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Nah, ini ada satu ayat yang mengatakan mengapa kita dipanggil, saudaraku. Semua orang, saya dan saudara, ya, dikatakan disebutkan dengan namaku, nama Tuhan Allah semesta alam, ya, yang kuciptakan, kata Tuhan, untuk apa? Untuk apa? Kemuliaanku. Berarti kita dipanggil, kita diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau nanti belajar bagaimana kita memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi kita bukan, saya diciptakan untuk makan, enggak. Saya diciptakan untuk tidur, untuk jadi kaya. Tapi apa? Untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan, dikatakan. Yes. Kita dipanggil untuk memuliakan Allah, untuk kemuliaan Allah. Itu simple, saudaraku. Sepertinya kemuliaan Tuhan yang kita bicarakan untuk kemuliaan Tuhan sangat gampang sekali diucapkan, sangat simple sekali. Oh, masa sederhana itu ya hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau belajar nanti ngapain aja untuk kemuliaan Tuhan ini, ngapain aja, saudara. Kita mau belajar ya, saudaraku ya, sama-sama belajar. Jadi kita harus punya begini. Saya diciptakan untuk titik-titik. Kita harus tahu dulu. Dan saya mempergunakannya untuk titik-titik. Kita harus selaras. Kita harus tahu itu dulu. Cari itu dulu. Saudara, kalau saya sawat anjing, kalau saya lempar anjing pakai mic ini, bisa nggak dia sakit? Bisa. Kalau saya ngulek lombok di cuek, saya pakai ulek ini, bisa nggak? Bisa. Tapi apa yang rusak? Cueknya apa? Ini mic-nya yang rusak. Mic-nya yang rusak. Karena apa? Tidak sesuai sasarannya. Tidak sesuai apa yang untuk kita diciptakan. Diciptakannya untuk pengeras suara. Untuk kita ngomong keras, bisa terdengar sampai belakang. Tapi kita buat ulek-ulek, gak bisa. Begitu juga hidup kita. Kalau hidup kita sadar untuk apa, kita gak akan menggunakan sembarangan hidup kita ini. Masih muda, meskipun itu tua, meskipun itu setengah baya, kalau sudah tahu tujuan hidup kita nggak akan sembarangan membuat hidup kita ini untuk sembarangan hal. Seperti tadi, cuek, ada lomboknya, kita buat ulek-ulek, ini bisa. Tapi apa? Yang rusak adalah mic-nya, karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Saudaraku, jadi ingat, kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Coba tanya, saya diciptakan untuk titik-titik. Dan saya mempergunakannya untuk, ya, itu harus sama, saudaraku. Jadi bagaimana cara memuliakan Tuhan? Ayo kita mau buka lagi. Saya cepat, dikasih waktu 30 menit. Yohanes 17 ayat 4. Nah, ini. Demi bunyi firman Tuhan saya bacakan, saudara menyimak. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, kata Yesus, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Saya baca sekali lagi, kata Yesus, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi bisa dipastikan cara memuliakan Tuhan adalah menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan. Haleluya. Jadi itu enggak sesimpel itu. Jadi jangan mau menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Tuhan untuk dilakukan. Ya, Yesus itu dapat misi dari Bapa.
Ingat saudaraku, kalau saudara baca ini seterusnya, Yohanes 17 dan seterusnya ke bawah itu, Yesus ngomong apa? Aku telah memuridkan, aku menguduskan, aku telah. Itu artinya Yesus sudah melakukan semuanya. Jadi ketika itu dia waktu itu mau mati, dia ngomong seperti itu. Aku telah memuridkan, aku telah memperkenalkan nama Bapa, aku telah memuliakan engkau, aku telah dan lain sebagainya. Telah semua, nggak ada yang belum. Maka dengan itu dia berani menghadapi semuanya, termasuk ketemu Bapaknya. Bangga enggak kalau kita sudah melakukan semua pekerjaan yang Tuhan kasih? Ketemu Tuhan itu enak, saudara. Karena gini, sejak awal natur manusia itu dirusak oleh dosa. Ketika dosa masuk, manusia takut. Biasanya sebelum dosa masuk, mereka belum makan yang namanya buah pengetahuan itu. Ketika ada Tuhan, dia langsung nyamperin, seneng. Waduh Tuhan. Tapi ketika dosa sudah masuk, manusia sembunyi. Bukan malah nyamper itu, tapi dia sembunyi, takut. Sudah dirusak oleh yang namanya dosa, saudaraku. Ya. Jadi ketika aku telah melakukan, aku telah. Saudara, kalau ketemu Tuhan nanti, saudaraku, seneng. Saya ingat yang namanya lagu sekolah minggu. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Dikatakan haleluya, puji Tuhan, kekal selama-lamanya. Mahkota dan jubah putih itu bagi orang-orang yang telah melakukan kehendak Bapa, yang mempermuliakan Bapa lewat pekerjaan-pekerjaan yang diselesaikan, yang disediakan oleh Tuhan. Makanya kita tanya, koreksi terus. Hanya ada lagu, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Terus, karena hidup itu sebuah proses, ya. Jangan merasa saudara kerja, terus saudara jadi kaya, atau saudara berkeluarga, keluarganya adem tentram, selesai. Gak cuma itu, kita nanti mau belajar lebih jauh lagi bagaimana mempermuliakan nama Tuhan, ya, saudaraku. Kita buka, ya. Jadi kita tanya kepada Allah, tiliklah diri sendiri kita, tiliklah apa ya. Kita buka Efesus 2 ayat 10. Saya akan cepat, saudaraku. Ini kata Paulus, saudaraku. Efesus 2 ayat yang ke 10. Oke. Begini bunyi firman Tuhan, dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Saya ulangi, untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini loh saudaraku, kenapa kita diciptakan? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya saudaraku, pekerjaan baik ini dalam bahasa aslinya itu ergon agathos atau ergon agatha. Ergon itu adalah satu kerja, satu spirit, satu energi yang mendorong kita untuk kerja dan bisa melakukannya. Dan agatha atau agathos adalah yang baik, yang menguntungkan. Jadi ergon agathos adalah pekerjaan yang dibisai, yang dilakukan dengan baik, yang menguntungkan. Menguntungkan siapa? Sesuai dengan firman Tuhan, kita datang untuk menjadi terang dan berkat. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kita adalah terang dan garam dunia. Ada amin? Yes. Ergon agathos adalah yang pertama pekerjaan baik yang ditanamkan Tuhan. Kembali ke ayatnya tadi, Efesus. Nah, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kapan dipersiapkannya? Kita tanya, loh kapan dipersiapkan? Sejak kita masih jadi embrio. Tuhan sudah siapkan, ini keahlianmu, nanti kamu baik di sini, kerjakanlah ini. Sejak kita jadi embrio, sejak kita mau lahir itu loh. Sejak namanya sperma ketemu dengan indung telur, itu disiapkan Tuhan. Tinggal kita sekarang coba kita berpikir ya. Sejauh ini, seumur ini, sudah ngapain saya? Sudahkah saya menyelesaikan panggilan Tuhan? Ataupun saya belum menemukan panggilan Tuhan? Kita harus berpikir, saudaraku.
Karena ini adalah satu poin untuk kesuksesan orang Kristen, saudaraku. Jadi ergon agathos adalah seperti ini. Ergon agathos itu pekerjaan yang baik yang bisa kita lakukan. Kalau saya, saudaraku, kalau dengar musik sekali aja, saya bisa langsung main. Apapun itu chordnya, saya bisa langsung. Meskipun di drum, atau di keyboard, atau di bass, atau di gitar. Tapi ada teman saya yang belajar bertahun-tahun, itu susah. Mau dengarkan, mau apapun itu susah. Mau les itu susah. Nggak bisa menyamai saya yang saya nggak les sama sekali. Jadi itu yang namanya ergon agathos. Yang kalau kita ngerjakan itu gampang gitu loh. Ada beberapa orang juga yang masih kecil pandai sekali mengemudikan mobil, mengemudikan ini, masak dan lain sebagainya. Ada yang juga bisa matematika, sangat pandai sekali di bawah umur 4 tahun. Itu namanya ergon agathos yang semua orang nggak bisa samai itu. Makanya saudara kalau mau sukses cepat, saudara harus paham ergon saya ini apa, pekerjaan yang saya bisa lakukan dengan baik ini apa. Karena begitu, ya bisa kita ngomong tentang orang ini pintar dalam kepemimpinan, ya, tapi nggak bisa kerajinan, tapi kita paksa kerajinan, ya nggak baik hasilnya. Tapi orangnya gitu, ini pintar kerajinan, pintar sekali, tapi suruh berbicara, ya nggak bisa. Belajar mungkin bisa, tapi nggak seahli orang yang punya bakat. Di sini ergon adalah bakat dari lahir, yang sudah Tuhan tanamkan. Nggak ada yang terlambat, saudara. Berapapun umur kita harus mengetahui ergon kita. Jangan sampai nanti ketika Tuhan datang, loh kamu kan tak panggil untuk ini, terus mana hasilnya? Terus Tuhan ngomong, aduh ini repot ya, mau taruh mana gitu ya, mau taruh neraka ini, kasihan ya. Jadi inilah, ayo. Yesus ini ngomong tentang bagaimana kita memanggil, kita dipanggil jadi kita. Ayo dari pekerjaan yang baik kita lakukan. Yang kedua, yang pertama tadi adalah kita contoh dari Yesus. Jadi bagaimana cara memuliakan Tuhan? Yang pertama itu adalah mana tadi? Memahami panggilannya, saudaraku ya. Kita harus paham panggilan Tuhan. Yang kedua, rela dibentuk Tuhan dalam masa pencobaan. Dalam bawahnya Markus 1 ayat 12 dan 13 dikatakan Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk mengalami pencobaan di sana. Saudara ingat gak? Yesus itu dicobai 3 kali. Dan dia selalu memperkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan. Mengutamakan firman Tuhan. Saya mau katakan saudara, orang yang memulai dari firman dan kemuliaan Tuhan dan penyertaan Tuhan akan berakhir dalam kemuliaan. Karena janjinya apa? Orang percaya akan berangkat dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tapi kalau orang yang tanpa kuasa Tuhan, yang tanpa perkenanan Tuhan, yang jalan sendiri dengan pengertian sendiri, akan berakhir di tangan atau di mulut binatang buas. Itu kebinasaan. Makanya saudara saya mau katakan, ayo saya masih muda, saya mengajak. Jangan remehkan firman Allah. Karena yang menyelamatkan engkau dalam percobaan nanti adalah firman Allah. Seperti Yesus. Waktu itu dia dipersiapkan bapaknya karena benar-benar ada pekerjaan besar yang luar biasa. Hanya diperkatakan firman. Hei iblis, ya, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu, enyahlah dan lain sebagainya. Itu adalah satu momen di mana Yesus itu lapar, saudara. 40 hari, saudara, puasa, gak makan, gak minum. Tapi dia masih bisa memperkatakan firman. Karena apa? Karena dia dekat dengan Bapa. Dan dia tuh terus mengonsumsi firman. Makanya dia ngomong apa? Bukan dengan roti saja manusia hidup, tapi dengan firman Allah yang keluar, yang kita makan. Bukan cuma keluar. Kadang orang kalau firman Allah ini gini, datang hilang, ya. Kadang nggak masuk, saudaraku, hilang aja, ya. Ada yang main HP, ya, ada yang garuk-garuk, ya, dan lain sebagainya. Tapi orang yang kuat nanti adalah orang yang memakan firman. Roti hidup dikatakan. Karena roti ini yang bisa membuat saudara selamat di waktu kebinasaan. Roti hidup. Saudara kalau makan tempe dapat gizi apa? Protein. Saudara kalau makan telur juga dapat protein. Makan sate kambing dapat kolesterol.
Saya dulu penghobi durian saudaraku dan sate kambing. Waduh itu surga kalau menurut saya, itu surga banget. Durian itu kalau saya makan itu 1 hari bisa 6. Waduh, saya enggak ukuran. Sampai wajah saya ini merah sekali. Wah enak. Wah, sate kambing, oke. Wah, yang panas-panas. Apalagi RW. Wow, orang Manado itu segala binatang yang terbang dimakan. Ya, segala binatang yang berkaki dimakan. Segala binatang yang merambat dimakan. Kurang apa lagi saudaraku? Untung Adam dan Hawa bukan orang Manado saudaraku ya. Kalau ada ular itu, hei kamu kurang ajar ular ya. Jangan nusai saya kamu, saya makan kamu ya. Kalau Adam dan Hawa orang Manado seperti itu mungkin ya. Jadi saya waktu itu menikmati banget apa yang namanya durian. Akhirnya apa? Saya kena darah tinggi. Saya harus minum obat sehari sekali, itu pasti. Kalau enggak darah saya naik, tangan saya kaku, muka saya merah. Ya, itu akibat. Karena saya makan durian. Waktu dulu saya fitness dulu 4 jam 1 hari. Badan saya besar dulu. Ya, banyak yang waduh besar ya, bisa dipegang-pegang. Saya risih, tapi mereka selalu gini, aduh besar ya. Ji Tuhan gitu. Karena saya olahraga dan makan tempe, protein, terus saya juga minum susu protein. Saya dapat protein. Tapi kalau orang makan yang namanya firman Allah, mencernanya, makan itu gini, gak cuma dibaca, ya, dibacanya gini. Oh, pada mulanya terus baca tok gak mau ngerti. Itu gak makan, saudaraku. Itu membaca. Tapi kalau makan itu dimengerti. Oh, Tuhan mempersiapkan pekerjaan yang baik. Oh iya, yes, aku harus dapat. Yang telah dipersiapkan sebelumnya. Oh, berarti sudah siapkan ya. Oke, aku akan cari tahu. Itu mencerna firman. Dan firman akan menuntun saudara kepada jalan yang bagus. Karena lentera pasti ditaruh di atas gunung atau di atas gantang, bukan di atas di bawah kolong. Atau kalau saudara bawa lampu nih, oblek, saudara nggak akan ditaruh di belakang. Saudara akan taruh depan untuk menerangi jalan saudara di depan. Kalau saudara mencerna firman, saudara memiliki kekuatan ilahi yang dunia nggak bisa berikan. Dikatakan janda, bukan janda ya, wanita di sumur orang Samaria ketika Yesus minta air, ya, dia haus. Dikatakan dia punya 5 suami, bahkan yang kelima itu bukan suaminya, karena dia haus terus. Tapi Yesus menawarkan apa? Mau nggak air yang padanya ketika kamu minum kamu gak akan haus lagi. Dibutakan dengan dunia. Itulah firman Allah. Itulah menerima kasih Tuhan. Saudaraku, ayo kita belajar. Terrela dibentuk. Ya, ketika ada kesukaran berarti saatnya imanmu beraksi. Ya, saudara kalau ada pertandingan, kekuatan saudara adalah ketika apa yang saudara makan, apa yang saudara latih. Tapi kalau ada kesukaran, kekuatannya saudara adalah kapan Anda berlutut, kapan Anda minta Tuhan menyertai, kapan Anda berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau katakan ada 3 orang, ya, Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia disertai Tuhan karena dia berkenan di hadapan Tuhan. Bukan ketika itu dia menyebut nama Tuhan, ketika dia diluncurkan ke dapur api, tidak. Sebabnya dia disertai Tuhan karena dia beriman, karena dia terus melakukan firman Tuhan dalam kesehariannya dia, sama seperti Daniel waktu itu. Bukan ketika dia berseru ada singa di sini juga Daniel diselamatkan Tuhan, tapi ketika dia masuk kamar di atas loteng dia berdoa, Tuhan Allah semesta alam, aku memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau di atas segala-galanya. Ketika engkau hidup dengan Tuhan tanpa orang tahu ya, seperti orang munafik, dikatakan orang Farisi yang berdoanya di pinggir jalan supaya kelihatan orang, haleluya, wah, waduh, biar dilihat orang ini alim. Itu enggak benar. Tapi Daniel mendapatkan kekuatannya ketika dia berlutut dan dia berdoa 3 kali menghadap ke Yerusalem waktu itu seperti yang biasa dilakukan. Berarti kebiasaannya untuk menyembah Tuhan itu menolong dia dalam waktu masa sukar. Saudara, ketika saudara di posisi Daniel, coba
Siapa yang bisa menyelamatkan saudara? Harta saudara? Gak bisa. Daniel waktu itu punya yang sangat besar sekali kedudukannya, saudaraku. Tapi gak bisa menyelamatkan. Punya relasi-relasi yang bagus. Punya saudara-saudara yang bagus, yang gak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan pada waktu sukar adalah firman Allah. Jadi saudaraku, jangan sungkan kalau mau dibentuk Tuhan. Ya, karena itu Tuhan menyiapkan saudara untuk menjadi lebih kuat lagi. Orang yang keluar dari badai itu bukan orang yang sama lagi. Adalah orang yang lebih kuat, lebih beriman. Saudaraku, dahsyat pokoknya. Pelaut yang handal tidak dijadikan dari laut yang tenang, saudaraku. Ya. Itu Yesus bersiapkan dirinya dari Bapa untuk melakukan hal yang besar. Dan dia meneladankan kita bahwa ini loh, aku dihimpit, aku dicobai, namun aku tetap setia. Kalau Tuhan setia, hendaklah kita setia. Haleluya. Yang ketiga, saya ringkas 3 dan keempat. Kita contoh dari Yesus, yaitu hidup memberitakan Injil. Dari Markus 1 ayat 14. Ketika Yesus nyampe ya, waktu itu dia langsung memberitakan Injil. Ayo tobat, percaya sama Injil. Waktunya sudah dekat, kata Yesus. Saudara, memberitakan Injil ini berarti apa ya? Kalau Paulus bilang itu gini, aku melatih dan menguasai tubuhku sepenuhnya, supaya ketika aku memberitakan Injil, aku sendiri tidak ditolak, katanya Paulus. Saudaraku, dan begitu pula Yesus. Dalam perjalanannya Yesus itu tidak membawa berita dari dirinya sendiri. Sebagai hamba, ia taat untuk menyampaikan Injil kerajaan Allah. Taat sampai akhir. Saudaraku. Yang kedua juga, ada juga yang kedua, Yohanes. Dia memberitakan Injil, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis sebelum Tuhan Yesus datang. Kedua orang itu sukanya Injil, saudara. Dan dia selalu bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat, saudaraku. Tentu kita sekarang, masa sih aku disuruh ngomong kayak gitu di kerjaanku, masa aku suruh ngomong kayak gitu di karyawanku, masa sih aku seperti ini? Ya harus seperti itu, tapi dengan satu tujuan. Saudara bisa menyebarkan Injil lewat profesi saudara. Saya percaya di sini banyak profesi, saudaraku. Ya, jadi profesinya ada yang buka toko, ada yang punya perusahaan, ada juga yang pekerja, ada yang ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Saya berkata, beritakanlah Injil lewat apa yang saudara lakukan. Saudara, ada satu istilah orang Yahudi, namanya avoda. Avoda itu, kalau orang Yahudi mau kerja, dia ngomong begini, aku mau menyembah Tuhan, aku mau menyembah Allah. Itu avoda, dalam pekerjaannya dia. Selaras dengan firman Tuhan dikatakan, setiap apa yang kita lakukan, lakukanlah semua itu seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Itu namanya avoda. Saudara kalau mau kerja, muliakan Tuhan. Makanya orang Yahudi itu kita nggak bisa ngomong, selalu jadi nomor 1 gitu loh. Kalau di dalam teknologi, militer dan lain sebagainya itu selalu diberkati Tuhan. Kenapa? Dia merasa ini kerja untuk Tuhan, untuk kemuliaan, saudaraku. Itu kemuliaannya Yahweh. Saudaraku, itu loh saudaraku. Ya. Jadi kalau saya bisa katakan, ada beberapa profesi yang bisa membangun kota, yang bisa efektif memberitakan Injil. Profesinya adalah yang belakangnya namanya Wan. Siapa? Kristiawan mungkin ya, Hendrawan. Enggak ya. Wan-wannya itu yang pertama, Wan pertama adalah rohaniawan. Wan yang kedua adalah cendekiawan. Wan yang ketiga adalah usahawan. Saudara, kalau 3 ini bersatu dalam gereja ini dilahirkan wan ini, rohaniawan, Om Rudi, antara Rudi dan hamba-hamba Tuhan. Wan yang kedua cendekiawan, orang yang berpengetahuan baik, yang punya skill luar biasa, yang punya pengetahuan luar biasa dalam bidang-bidang tertentu. Yang ketiga usahawan, yang punya usaha, yang buka bisnis dan lain sebagainya. Saudara, kalau 3 ini bersatu, saudara, memberitakan Injil Tuhan. Roko Jambi ini enggak lama, saudaraku, memuliakan Tuhan Yesus. Benar. Banyuwangi bahkan. Kenapa? Yang visi itu diperoleh dari rohaniawan, diteruskan oleh cendekiawan.
Kenapa diteruskan oleh cendekiawan? Karena mereka bisa menjangkau banyak orang. Cendekiawan di 7 bidang. Yang pertama ada art, seni, ya, seni budaya. Itu paling disukai banyak orang. Yang kedua bisnis. Bisnis ini paling powerful, saudaraku. Kalau kita mau mendalami bisnis jadi berkat, saudara bayangkan. Kalau kita punya satu pabrik atau kita punya satu toko, karyawan kita tuh lebih banyak di dalam kita daripada mereka di rumah. Mungkin dari jam 7 sampai jam 3 atau jam 4 mereka sama-sama dengan kita. Itu kita luar biasa bisa membangun kebiasaan-kebiasaan baik, membangun mindset-mindset baik, memberi nilai-nilai yang baik. 8 jam, saudara. Saudaraku, saya mau katakan kalau saudara dalam dunia bisnis, kalau saudara nggak bisa memberikan nilai, mengubahkan seseorang, minimal itu, saudara gagal. Karena itu tadi, lebih banyak dalam waktu kita. Saya bangga sekali dengan Tuhan Yesus, karena saya baca Injil, saudara. Beberapa orang ketika saya memimpin perusahaan, dia ngomong seperti ini. Mas, ya gimana? Aku bersyukur katanya. Alhamdulillah. Itu orang muslim. Kenapa? Dulu saya di kerjaan yang lama maupun yang manapun, dimanapun, mau di pabrik, mau di apapun, saya pasti seminggu sekali itu bertengkar, katanya. Loh iya tak? Iya. Mas Kris tahu sendiri, iya saya tahu. Makanya saya bentuk kamu gitu. Nah itu Mas, saya bersyukur. Kalau nggak ada Mas Kris yang pimpin saya nggak akan jadi seperti ini, katanya. Loh maksudnya gimana? Saya senang. Di dalam rumah saya ini gak emosian sekarang. Terus sama teman-teman saya lebih pengertian. Saya gak tengkar lagi. Dari intensitasnya bertengkar 1 minggu sekali, turun lagi 1 bulan sekali, turun ke 2 bulan sekali. Terus males bertengkar, gak mau saya. Saya kayak gitu, kayak terharu gitu. Tuhan kau baik, sangat luar biasa Tuhan taruh ini di hati saya, dan saya bisa jadi ngempower orang, beri kekuatan kepada orang untuk berubah. Itu luar biasa, saudaraku. Jadi ini cara memuliakan Tuhan kita. Bahkan kalau ada beberapa orang yang ikut kita karena lihat, waduh, hidup kita jadi teladan, jadi terang, wah itu luar biasa. Ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menghendaki demikian. Makanya Paulus ngomong, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Tidak ada yang terlewat. Supaya ketika aku memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Karena apa? Ketika orang memberitakan Injil, yang dilihat itu kehidupannya, saudaraku. Misalnya nih, mohon maaf, para pebisnis, ini teguran juga buat kita, mungkin peringatan juga. Kalau ada orang pebisnis, ya, memainkan 2 hati, wanita, misalnya, ngomong ke Banyuwangi Gendaan. Saudara, kalau saudara ngomong sama karyawan saudara, ojo Gendaan, di rumahmu itu butuh kamu. Saudara tertolak. Ketika saudara marah-marah dengan istri sama anak, marah-marah, terus saudara ngomong sama karyawan saudara, jangan marah-marah terus, kerja nggak tenang. Itu tertolak. Karena Injil adalah berbicara tentang kasih. Semua yang membangun itu adalah kasih. Karena kasih itu sifatnya konstruktif, membangun. Kalau bukan kasih itu sifatnya destruktif, menghancurkan. Jadi semua tentang membangun itu adalah kasih. Jangan sampai kita ditolak. Makanya orang yang mau memuridkan, orang yang memberitakan Injil harus melatih dulu sepenuhnya. Seperti Yesus tadi dipersiapkan. Sebelum dia ngomong Injil, dia dipersiapkan dulu. Dalam pencobaan tadi yang luar biasa ketatnya. Haleluya. Ya. Jadi inilah harus melatih tubuh kita, ya. Yang memuridkan sekarang. Nah, ini ada memuridkan. Waktu itu Yesus jalan di Danau Galilea, saudaraku, dan dia melihat beberapa orang pelayan, nelayan, ya, dan dia memuridkan mereka. Ayo ikut aku, dan mereka semua meninggalkan jalannya. Ada yang meninggalkan bapaknya, saudaraku. Ya bayangkan, saudaraku, di perahu, ayo ikut aku, kata Yesus. Wah, ini kesempatan ini, ditinggal bapaknya, saudaraku. Bayangkan.
Berbanding beda dengan orang yang menggandoli tentang hartanya. Ketika orang muda yang banyak hartanya, Tuhan, gimana kalau bisa aku ikut Engkau dengan sempurna? Kalau kamu mau sempurna, dikatakan Tuhan, jualah hartamu, bagikanlah kepada orang miskin dan ikutlah aku. Nangis dia, banyak hartanya. Itu berbicara tentang keterikatan. Ikatan-ikatan seperti ini harus dihapuskan, dihancurkan. Kapan-kapan kalau ada kita ngomong lagi, ada kesempatan lagi kita berbicara, kita akan bilang tentang keterikatan, saudaraku. Ya, oke, kita lihat Matius 28 ayat 18, ayat yang terakhir sampai 20. Ini misi visi yang Tuhan kasih kepada kita, saudara. Matius 28 ayat. Oke, saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, ayo memuridkan orang. Karena semua misi yang Tuhan kasih, ini gak bisa ditentukan dengan kita sendiri. Om Rudi sendiri gak bisa. Tapi dengan kita yang punya perasaan bahwa kita tahu bahwa aku diciptakan untuk memuliakan Allah. Berarti hidupku aku gunakan untuk memuliakan Allah. Bagaimana memuliakan Allah? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang Tuhan sediakan sebelumnya. Pekerjaan-pekerjaan baik, ergon agathos. Pekerjaan yang menguntungkan. Menguntungkan siapa? Menguntungkan orang lain. Karena kelimpahan konsepnya adalah cukup bagi diri sendiri dan limpah bagi orang lain. Itu konsepnya seperti itu, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Jadi beberapa faktor tadi. Yang pertama adalah memahami panggilan Tuhan. Yang kedua adalah dibentuk Tuhan. Yang ketiga adalah hidup memberitakan Injil. Yang keempat adalah memuridkan. Saudaraku, kalau semua jadi murid Tuhan, betapa luar biasanya nanti kegerakan akan terjadi. Ya, inilah firman Allah yang sederhana. Saya berharap Roh Kudus itu menyempurnakan dalam hidup kita. Mari kita berdiri sama-sama. Tuhan memberkati kita semuanya. Ku tidak takut, katakan sebab Engkau besertaku, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Katakan, Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Katakan, Yesus memberiku, Yesus memberiku. Dengan iman kita mau katakan kemenangan. Yesus memberiku, haleluya,
dalam kasih tidak ada ketakutan. Kita mau katakan sama-sama. Ku tidak takut. Haleluya. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Terima kasih Tuhan yang selalu menguatkan kami dan meneguhkan. Engkau meneguhkanku dan bahkan menolong kami, bahkan menolongku. Engkau batu karang kami, Kau batu karangku. Panggil nama Yesus, oh, Yesus Tuhan. Muliakanlah Dia, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan yang ajaib, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus Tuhan, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Katakan Yesus beriku kemenangan. Yesus memberiku, haleluya Tuhan, kemenangan. Sekali lagi dengan iman pasti kita mau katakan haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Berikan saudara yang meriah bagi Yesus Allah kita, yang berikan kita kemenangan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Dengan penuh kasih mesra kami mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami tahu kasih-Mu sedang membangun kami. Kami tahu dan kami saat ini tahu tujuan hidup kami, dan kami akan terus cari perkenanan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, firman Tuhan yang Kau meteraikan dalam hati kami seperti busur di dalam awan, perjanjian-Mu dengan Nuh. Kami tahu kami butuh Tuhan, maka Roh Kudus Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, tapi kembali lagi pimpinan-Mu, hikmat-Mu terus biarlah ada dalam kehidupan kami. Di setiap kami melangkah, kami mau Engkau tuntun kami dari kemuliaan sampai pada kemuliaan. Terima kasih, terpujilah hamba-Mu tidak sempurna. Biarlah Tuhan ampuni, biarlah sempurna kasih-Mu ada di tengah-tengah kami lewat Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya.